Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Febrianti Asari dengan NIM C24012311037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Distribution of Organic and Inorganic Mercury in the Tissues and Organ of Fish from the Southern Baltic Sea. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan bagaimana proses merkuri masuk ke dalam tubuh ikan dan merusak sel, jaringan dan juga organ pada tubuh ikan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada karakteristik merkuri, yang mana merkuri ini merupakan hasil perubahan atau metilasi dari merkuri anorganik oleh bakteri di sedimen perairan. Nah, merkuri ini sendiri bersifat sangat beracun dan mudah terserap oleh makhluk hidup air. Nah, merkuri biasanya itu larut dalam lemak atau biasa disebut juga dengan lipofilik dan mudah menembus membran sel dan menumpuk di jaringan tubuh. Nah, merkuri ini cenderung stabil dan sulit dikeluarkan dari tubuh organisme. Kemudian dia ini terikat kuat pada protein gugus SH di otot hati dan juga otak. Kemudian dia ini dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi ikan yang sudah tercemar. Selanjutnya ini ada proses bahan tercemar ke dalam tubuh ikan. Yang pertama itu merkuri masuk ke dalam kolam perairan, kemudian mikroorganisme yang ada di perairan tersebut mengubah sebagian menjadi metil merkuri dan juga sebagian lagi menjadi merkuri anorganik. Nah, si metil merkuri dan merkuri anorganik ini diserap oleh mikroorganisme, yang mana mikroorganisme yang telah terkontaminasi tersebut dimakan oleh ikan dan diserap melalui saluran pencernaan. Nah, merkuri yang masuk melalui insang, kulit dan juga makanan terakumulasi di jaringan tubuh ikan dan menimbulkan gangguan fungsi syaraf, reproduksi dan juga metabolisme pada ikan. Selanjutnya ini ada proses merkuri menyerang sel tubuh ikan. Jadi merkuri ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan makanan, kemudian menempel pada gugus SH atau subhidril di protein dan enzim. Kemudian timbullah radikal bebas atau ROS yang menyebabkan stres oksidatif, yang mana tingginya ROS ini dapat merusak membran sel atau peroksidasi lipid dan juga materi genetik atau DNA. Nah, yang mana hal tersebut itu dapat menyebabkan fungsi sel ini menjadi hilang dan tidak bisa melakukan metabolisme. Kemudian juga banyaknya sel yang mati akibat jaringan dan organ yang terganggu. Selanjutnya ini ada proses merkuri yang menyerang jaringan ikan, yang mana untuk tahapannya itu yang pertama itu merkuri ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan juga makanan, kemudian menempel dan menumpuk di jaringan. Setelah itu si merkuri ini merusak sel epitel pada insang, yang kemudian terjadi stres oksidatif pada jaringan hati dan juga ginjal. Kemudian jaringan ini mengalami kehilangan fungsi dan juga merusak sel lainnya. Selanjutnya ini adalah proses merkuri menyerang organ ikan, yang mana yang pertama itu merkuri masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan makanan, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan menempel di organ-organ penting. Nah, pada insang biasanya itu yang diserap oleh insang itu adalah merkuri anorganik, yang mana si merkuri anorganik ini merusak sel epitel yang menyebabkan gangguan pernapasan dan sulitnya oksigen masuk ke dalam darah. Kemudian pada organ hati juga sama, si kandungan merkuri anorganik ini masuk ke dalam organ hati, kemudian terjadi stres oksidatif dan kerusakan sel hati yang menyebabkan terhambatnya proses detoksifikasi. Kemudian pada organ ginjal terjadi kerusakan nefron yang menyebabkan pembuangan racun jadi tidak maksimal. Kemudian pada otot, biasanya itu yang masuk ke dalam otot itu adalah metil merkuri, yang mana di dalam otot ini terjadi kerusakan serat otot yang menyebabkan gangguan gerak dan juga terhambatnya pertumbuhan pada ikan itu sendiri. Selanjutnya ini ada kesimpulan, yang mana merkuri ini terdapat dalam dua bentuk utama, yaitu metil merkuri dan juga merkuri anorganik. Nah, metil merkuri ini
biasanya itu dominan di otot, sedangkan merkuri anorganik biasanya itu menyerang hati, ginjal, dan juga insang. Nah, di sini juga ikan biasanya itu menyerap merkuri melalui insang, kulit, dan juga makanan. Dan biasanya kadar merkuri ini tergantung pada jenis ikan dan juga posisinya dalam rantai makanan. Nah, ikan predator itu biasanya memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi karena terjadinya proses bioakumulasi dan juga biomagnifikasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.